Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu pandangan iman Kristen yang sangat berbeda yaitu tentang pengangkatan. Karena kalau kita bicara tentang pengangkatan, maka ada dua macam pandangan. Yang pertama bilang, apa itu pengangkatan? Tidak ada pengangkatan. Apa itu pengangkatan? Lalu sebagian berkata bahwa, hidup Kristen justru ada pengangkatan. Artinya sebelum hari kiamat terjadi, maka akan ada masa kesusahan, masa antikris. Nah, sebelum masa antikris itu, orang percaya sudah diangkat. Nah, jadi ada yang bilang ada pengangkatan, lalu ada yang bilang tidak ada pengangkatan. Tapi untuk orang-orang yang bilang ada pengangkatan pun terpecah-pecah lagi. Sebagian berkata sebelum masa sengsara. Sebagian lagi berkata di tengah-tengah masa sengsara. Sebagian lagi berkata, di akhir nanti masa sengsara. Jadi ada perbedaan lagi. Nah, tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lepas orang berpandangan apapun, tapi kita kembali kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana. Kita nggak usah dibingungkan dengan banyak teori-teori. Alkitab sudah katakan bahwa orang benar itu sebelum masa kesusahan, kita semua akan diangkat bersama-sama dalam kemuliaannya. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan antikris memerintah tubuhnya. Kenapa? Karena kita gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Dan kita tubuh Kristus ini tidak akan dibiarkan oleh Tuhan untuk diperintah oleh antikris. Karena apa? Karena Kristus yang menjadi kepala buat kita. Jadi selama Kristus yang menjadi kepala buat hidup kita, kita tidak akan pernah diizinkan Tuhan untuk ada di bawah pemerintahan antikristus. Karena apa? Karena Alkitab berkata setan itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Justru ketika Kristus mengangkat orang percaya, kita dibawa pada pesta perkawinan anak domba. Pada saat itulah antikristus sedang berkuasa. Jadi pada saat antikristus berkuasa di muka bumi, kita diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan dan ada dalam pesta perkawinan anak domba. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang pengangkatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini dia nih. Ini topik yang paling hangat, topik yang paling menyenangkan, tapi sekaligus topik yang buat sebagian orang sangat menakutkan. Karena orang akan berkata bahwa, nanti kalau pengangkatan saya terangkat nggak ya? Intinya cuma sederhana kok. Kalau kita nggak hidup di dalam Yesus, kita pasti tidak terangkat. Kita bisa saja jadi orang Kristen, kita bisa saja ke gereja, tapi kalau kita nggak hidup seturut firman Tuhan, kita nggak hidup di dalam Kristus, kita pasti tidak akan terangkat. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup di dalam Kristus, kita lakukan firman Tuhan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, trompet Allah berbunyi, kita akan sama-sama naik dalam kemuliaannya bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembahasan tentang pengangkatan ini kita sama-sama lihat dalam Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 mulai ayat yang ke-7. Jadi saudara ingat ya, antara sangkakala ke-6 untuk masuk pada sangkakala yang ke-7 akan didahului dengan peristiwa pengangkatan orang percaya terlebih dahulu. Karena kalau sudah lihat Wahyu pasal 11 ayat yang ke-7 dikatakan demikian.
Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar satu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera akan menyusul. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menarik sekali kita pelajari bacaan-bacaan yang baru saja kita pelajari ini. Karena apa? Karena Alkitab sudah ingatkan bahwa keluarga-keluarga Kristen akan Tuhan pakai untuk kemenangan yang luar biasa, untuk menjadi benteng. Tapi apa yang terjadi? Melihat keluarga-keluarga Kristen penuh kemuliaan, akhirnya ada begitu banyak tekanan, siksaan, ancaman terhadap keluarga-keluarga Kristen. Dan kita berkata setelah waktunya genap, Tuhan kelihatannya mengizinkan supaya keluarga-keluarga Kristen ini ada yang diizinkan Tuhan untuk bahkan dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian ada kebangkitan, ada mujizat, ada kemuliaan Tuhan. Tetapi justru di saat serangan-serangan memuncak ini, apa yang terjadi? Orang percaya diangkat Tuhan dalam awan-awan kemuliaannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu gak ada yang perlu kita khawatirkan. Waktu kita melihat situasi dunia semakin parah, kita tetap tenang, karena kita tahu selama kita ditempatkan Tuhan di muka bumi ini, pasti ada kemenangan dan mujizat yang Tuhan sediakan. Tapi ketika tekanan makin memuncak, oh Tuhan dengan kuasa mujizatnya akan membawa kita sekalian dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Haleluya. Nah, pertanyaannya sekarang sederhana sekali. Apa syarat untuk kita bisa diangkat, ya kan? Karena saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau tertinggal. Sudah pengusaha-pengusaha sudah berkata, oh saya mau turut terangkat. Saya percaya pedagang-pedagang berkata, saya juga mau turut terangkat. Bahkan orang-orang yang lagi pacaran bilang, aduh saya juga mau terangkat dong, ya kan? Ibu-ibu rumah tangga juga bilang, ya saya juga mau terangkat, ya kan? Setiap kita mau terangkat. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada syaratnya. Yang pertama saya pelajari, siapa yang diangkat itu adalah orang percaya yang tulus dan rela. Apa arti tulus? Tulus hidupnya, lalu rela menghadapi apa saja untuk Tuhan. Karena Alkitab sudah bilang, orang yang tidak takut kehilangan nyawanya karena Kristus justru akan mendapatkannya. Jadi Tuhan mencari orang-orang percaya yang tulus, orang-orang percaya yang rela. Artinya Tuhan, apapun saya mau buat untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pokoknya situasi apapun saya gak akan bersungut-sungut gitu, karena saya bangga bahwa saya sudah diselamatkan Tuhan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita jumpai kita mau diangkat Tuhan tapi hidup pun masih dalam perjinahan? Ini bukan tulus, munafik saudara-saudara. Ada banyak orang percaya yang cuma di gereja kelihatan baik, tapi keluar masuk diskotik, hidup dengan minum mabuk, hidup dengan seks bebas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oh jangan harap saudara bisa saja pergi ke gereja, tapi saudara akan masuk dalam pengangkatan. Kenapa? Untuk pengangkatan perlu orang-orang yang rela. Artinya ada tantangan, ada masalah, tetap dihadapi dengan sorak-sorai, tetapi juga hidupnya bukan hanya rela, ada ketulusan. Artinya benar, artinya hidupnya tuh setia sama Tuhan, hidupnya tuh mau berkenan kepada Tuhan, hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan cari orang-orang yang tulus dan rela, tulus hatinya, rela melakukan apa saja untuk Tuhan. Yang kedua, apa syarat orang-orang diangkat? Yang kedua adalah orang percaya yang bertanggung jawab terhadap imannya. Artinya gini, dia bukan hanya menjadi pendengar, tapi dia bertanggung jawab terhadap imannya. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Berarti dia menjadi pelaku firman, yang artinya apapun yang terjadi dia laksanakan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dia jalani firman Tuhan, karena dia tahu iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tapi setelah dia
timbul iman, maka iman juga akan membawa dia untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang berjalan dalam kemenangan Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi jelas siapa orang yang akan turut dalam pengangkatan. Yang pertama, orang-orang yang tulus dan rela. Berarti siapa saja kita bisa ada dalam pengangkatan. Bahkan rencana Tuhan supaya setiap kita. Tetapi Tuhan juga mencari orang-orang yang tulus dan rela. Artinya hatinya tulus dan dia rela hadapi apa saja untuk Kristus, dan dia tetap memegang kebenaran. Yang kedua, orang percaya bertanggung jawab terhadap imannya, bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dan yang ketiga, yaitu orang percaya yang setia sampai akhirnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa saja dalam perjalanan itu kita goncang, bisa saja dalam perjalanan itu kita sempat kecewa, bisa saja dalam perjalanan itu kita dalam keadaan tertekan yang berat gitu. Tapi waktu kita tahu Yesus segala-galanya, Yesus sudah mati, maka kita akan bangkit lagi dan bilang, Tuhan, pokoknya saya mau setia, walaupun air mata bercucuran, walaupun keringat bercucuran, tetapi Yesus tetap yang nomor satu dalam hidupku. Yesus tetap segala-galanya, karena Alkitab sudah tegaskan kita, kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, Allah rindukan masa yang besar ini, di mana setelah antikris berkuasa, tubuhnya diangkat, kita menjadi mempelai Kristus, masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Tapi ingat, kita harus menjaga ketulusan hati dan kerelaan untuk melakukan apa saja buat Kristus. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab terhadap iman kita. Dan yang ketiga, kita setia sampai akhir. Apa artinya kau berkata kau mencintai Yesus tapi kau tidak setia sampai terakhir? Artinya mulai hari ini, tantangan apapun buat saya, Yesus tetap yang paling utama. Haleluya. Kalau selagi dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini kami juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang ingin didoakan secara khusus. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang sedang sakit, yang membutuhkan mujizat, mereka yang sedang lemah, membutuhkan kekuatan, mereka yang rindu pemulihan dalam keluarganya. Bapak berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat. Kami mau tetap setia sama Tuhan, kami mau tetap hidup benar sama Tuhan, karena kami tahu ketika antikris berkuasa, kami akan diangkat bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa hidup tulus dan rela. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap iman kami. Dan tolong kami supaya kami dapat tetap setia sampai akhir dalam segala perkara, bersama dengan kasih anugerah dari Kristus Yesus Tuhan dan Raja kami yang mengasihi kami. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita katakan amin. Amin. Amin itu berarti saya percaya, biar terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yesus hidup dan Yesus memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.